Tes, cek satu. Oke, baik. Tes. Baik semuanya, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Terima kasih sebelumnya atas waktu panjenengan semua, adik-adik serta Bapak Ibu pembina yang meluangkan waktu dalam acara technical meeting Olimpiade IPS pada sore hari ini. Baik, mungkin saya sapa dulu ya. Di sini ada yang sudah hadir. Eh, Fahreza. Fahreza, bagaimana kabarnya Fahreza? Oke, baik. Baik, selanjutnya ada Afra. Afra di sini ya. Afra, Afra, bagaimana? Apakah sudah? Iya, Oke, Assalamualaikum Arfa. iya, Oke, Waalaikumsalam. dari mana ini Afra? Kepatihan satu. Latihan satu. Oke, persiapannya bagaimana, Adik, untuk Olimpiade IPS? Siap. Siap. Oke, siap juara juga ini. Oke, baik. Terima kasih Afra ya. Oke, selanjutnya ada ini SD Muhammadiyah 1, Alia Wahyu. Halo Adik, bagaimana kabarnya? Apa suara saya terdengar jelas? Iya sudah. Oke, ini Ibu ya. Oke. Ibu dari mana, Ibu? Iya, halo. Oke, halo Ibu. Maaf. Oke. Eh, Oke. iya, ini anaknya baru datang sekolah soalnya. Oh iya iya, Iya. Oke, Ibu. Eh, Iya. Bagaimana persiapannya Ibu? Adik Alia Wahyu ya yang ikut dalam Olimpiade IPS ini? Iya, Alia Wahyu. Persiapannya bagaimana selama ini? Mungkin sudah diikutkan les atau bagaimana pembinaan dari sekolah mungkin? Iya, belajar belajar sendiri sama kadang-kadang ya ikut les cuma lebih banyak belajar sendiri. Oke, baik. Mm-mm. Persiapannya sudah matang sekali mungkin ya, Ibu ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas sudah menyalakan mic untuk kami. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin kita akan mulai sebentar lagi. Jadi 2 menit ke depan saya akan mulai technical meeting Olimpiade IPS. Oke, baik. Di sini sudah ada oke, Ustadz Yusron, kemudian Nafa, Fareza sama Ibu Alia Wahyu. Oke. Setelah lagi kita akan mulai nggih, adik-adik serta Ibu pembina eh, technical meeting Olimpiade IPS. Mungkin nanti akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ini terkait juga dengan beberapa hal yang mungkin sedikit merubah dari juknis yang kita miliki sebelumnya. Oke, baik. Oke, oke, baik. Saya rasa karena sudah waktunya sudah juga cukup sore, maka kita akan langsung mulai saja technical meeting untuk Olimpiade IPS dalam Atomik 2024. Baik, Bapak Ibu pembina serta adik-adik yang kami banggakan, kali ini kita akan mulai technical meeting Olimpiade IPS. Mohon disimak baik-baik. Nanti akan saya sampaikan dulu teknikal atau teknisnya bagaimana. Kemudian nanti baru akan ada sesi tanya jawab seperti itu nih. Oke, baik kita mulai dulu untuk technical meeting Olimpiade IPS. Yang penting saya akan share screen terlebih dahulu eh, untuk media presentasinya.
Sebentar, sambil tunggu dulu sebentar ya. Oke, masih loading. Oke. Aldena ikut Jab Aroma Nip. Oke, sebentar ya, masih ada sedikit loading sebentar. Oke. Baik. Bapak Ibu serta adik-adik, langsung kita mulai saja ya untuk juknis Olimpiade IPS dalam Atomik 2024. Baik, untuk pesertanya sendiri terdiri dari siswa-siswi SMP, siswa-siswi SD kelas 4, 5, dan 6 SDMI sederajat Sekarisidenan Besuki dan Lumajang. Kemudian babak lombanya ini ngapunten ada sedikit perubahan. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu terkait peserta lomba. Jadi kami menyampaikan kemarin untuk IPS kita laksanakan ketika sudah mencapai peserta minimal, begitu ya. Jadi kami sampaikan saja di sini untuk peserta Olimpiade IPS itu sudah melebihi dari peserta minimal. Kami menargetkan untuk peserta minimalnya adalah 8 peserta. Dan alhamdulillah untuk saat ini pesertanya ada 9. Untuk itu kita ada sedikit perubahan juknis. Jadi juknis itu berubah bukan karena apa, namun karena menyesuaikan dengan peserta yang ada. Oke, untuk babak lomba ini hanya 1 kali babak, yaitu babak penyisian sekaligus final. Kemudian materi lomba tetap sama, yaitu materi IPS kelas 4, 5, dan 6 SDMI sederajat. Oke, lanjut ya. Untuk batasan materi masih sama seperti sebelumnya. Jadi yang pertama persebaran dan potensi sumber daya alam, kemudian keanekaragaman hayati dan persebaran flora dan fauna, sejarah perjuangan pahlawanku melawan penjajah, perubahan kondisi alam dan budaya mengatasi, kemudian imperialisme dan kolonialisme, peristiwa kemerdekaan Indonesia, benua di dunia, hubungan antar negara dan kerjasama dengan negara-negara dunia, letak Indonesia dan dampaknya, peta letak Indonesia, sosialisasi dalam masyarakat, aktivitas dalam memenuhi kebutuhan manusia, interaksi sosial, zaman prasejarah dan sejarah, kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, yang terakhir adalah globalisasi. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kita hanya 1 babak saja. Jadi babak penyisian kemudian sekaligus dengan final. Oke, untuk soalnya ada 50 soal multiple choice atau pilihan ganda dan waktunya mengerjakan adalah 120 menit. Kemudian dalam scoringnya benar plus 4, salah minus 1, tidak dijawab 0. Kemudian juaranya karena hanya 1 babak saja, maka dari nilai ini tadi akan diambil 3 nilai terbaik. Jadi otomatis ketika sudah babak ini akan diperoleh dari 3 nilai terbaik, juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk waktu pengerjaannya sama kurang lebihnya. Nanti pengumumannya pukul 15 sampai pukul 16 WIB di acara penutupannya. Jadi perubahannya di sana nggih, untuk babaknya hanya 1 babak saja. Kemudian untuk juaranya hanya diambil 3 juara terbaik. Nonton nggih Bapak Ibu serta anak-anak untuk dalam babak penyisian ini. Oke, kemudian dalam penghargaan Olimpiade juaranya ada 3. Yang pertama, juara pertama mendapatkan piala tetap, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara 2 juga sama, piala tetap, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara 3, piala tetap, sertifikat, dan uang pembinaan. Serta 3 peserta terbaik masing-masing mapel mendapatkan beasiswa pendidikan. Oke. Mungkin itu saja ya, Ibu serta adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Jadi jenengan atau adik-adik yang merasa mungkin merasa ada pertanyaan atau hal yang perlu ditanyakan ke kami, monggo kita langsung buka mawon karena ini biar cepat juga. Monggo kita buka untuk sesi pertanyaan. Oke. Monggo bisa langsung raise hand mungkin untuk yang mau bertanya. Cek. Mungkin ada beberapa tambahan, Ustaz Nasrul. Oke. Ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa
Selain sertifikat, trofi, dan uang pembinaan, ada beasiswa pendidikan yang bisa dipergunakan apabila Ananda masuk SMP Al Furqon Jember. Jadi ada besaran beasiswanya cukup besar ya. Ada 3 juta. Sebentar saya cek kembali. Ada 3 juta untuk juara 1, 2.500.000 untuk juara 2, dan 2 juta untuk juara 3. Tapi ini hanya bisa digunakan apabila Ananda masuk SMP Al Furqon Jember. Apabila tidak bisa dicairkan ataupun digantikan orang lain. Begitu, Ustadz Nasrul. Terima kasih banyak atas tambahannya, Ustadz. Tadi ya saya sampaikan ke Ustadz Yusron, jadi memang benar ada tambahan untuk masing-masing juara akan mendapatkan beasiswa pendidikan yang bisa digunakan untuk masuk pada SMP Al Furqon. Seperti itu ya untuk juara atau penghargaannya. Jadi selain piala tetap, kemudian sertifikat, juga mendapatkan beasiswa pendidikan tadi. Nggih. Monggo mungkin kita langsung saja nggih ke selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo adik-adik atau ibu yang mau bertanya bisa langsung resen atau tulis dalam kolom komentar. Jadi nanti kami akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh panjenengan semua. Oke. Jadi ngapunten nggih untuk cara teknisnya kurang lebihnya sama, cuman dalam babaknya saja yang kami ringkas hanya dalam satu babak. Mengingat hanya pesertanya kalau mengikuti juknis yang ada yang awal itu tidak sampai ke 20 peserta. Jadi kita hanya ringkas dalam satu babak saja. Ya, seperti itu nggih Bapak Ibu serta adik-adik. Oke. Baik. Apakah mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Oke, mungkin bisa dibantu dengan ditulis dalam kolom komentar. Apakah cukup jelas atau masih saya ada yang perlu ditanyakan dari panjenengan semua? Mungkin apabila sudah cukup jelas bisa diberikan ini ya, komen juga sudah cukup jelas. Jadi kita bisa akhiri juga karena kalau peraturannya juga sudah cukup jelas dan apa yang akan dapat sudah cukup jelas, kita cukupkan saja karena kita bisa langsung fokus untuk hari H, Ustadz. Mungkin lebih diprioritaskan untuk belajar ketika hari H. Untuk hasil atau media presentasi nanti tadi saya akan share ke dalam grup ya, Bapak Ibu serta adik-adik. Kemudian untuk recording, jadi dalam TM ini sudah direcord, nanti kami akan juga share dalam bentuk video. Jadi nanti akan ada link YouTube mungkin yang bisa digunakan untuk panjenengan semua atau mungkin ada teman atau kerabat atau teman-teman yang jenengan tahu sebenarnya beliau itu ikut Olimpiade cuman tidak mengikuti TM kali ini. Jadi bisa disaksikan kembali dalam video link YouTube nanti. Kemudian untuk juknis yang lengkap kami sudah juga buat, dalam artian ini ada sekaligus juga lebih lengkapnya. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang mungkin di luar apa ada kendala, kita juga sesuaikan dengan juknis yang terbaru atau juknis yang hanya satu babak tadi. Mungkin itu nggih Bapak Ibu untuk jadwalnya kurang lebihnya sama. Jadi nanti mulai mengerjakan dan yang lainnya, kemudian rundown itu kurang lebihnya sama. Jadi mulainya jam 7, kemudian nanti selesainya jam 9. Namun dalam pengumuman pemenang itu nanti mengikuti pengumuman di akhir jam 4 nanti. Penutupannya jam 4. Nggih. Mungkin itu saja nih yang bisa kami sampaikan. Saya selaku penanggung jawab Olimpiade IPS, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika mungkin ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan dalam acara PM kali ini. Mungkin itu saja untuk Ustadz Yusran. Apakah ada tambahan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Insya Allah tidak ada, Ustadz. Oke. Jadi insya Allah TM bisa diakhiri. Oke, baik. Baik, mungkin sekian dari kami Panitia Olimpiade Olimpiade IPS Atomic 2024. Sekian untuk PM kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMP Al-Furqon Jember terletak di jantung kota, tepatnya di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Berdiri sejak 1981, dengan perjalanan panjang ini SMP Al-Furqon Jember telah mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat, khususnya masyarakat Jember. SMP Al-Furqon Jember memulai kegiatan belajar mengajar dengan pembiasaan pagi yang diawali dari sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, pembacaan Al-Maksurat, dan kultum. Kegiatan ini menanamkan nilai-nilai Islam secara kuat kepada para peserta didik. Selain menanamkan nilai-nilai Qur'ani pada peserta didik, SMP Al-Furqon Jember juga mewajibkan para guru untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Penanaman nilai Qur'ani pada peserta didik melalui pembelajaran Al-Qur'an yang berkualitas. SMP Al-Furqon Jember bekerja sama dengan Umi Foundation Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Furqon adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di Jember yang memiliki visi misi menjadikan insan yang Islami, Qur'ani, dan berprestasi. Adapun Islami adalah insan yang membentuk generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran menjalankan ibadah, serta menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Qur'ani adalah mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikutnya adalah prestasi. Sebagai hasil akhir dari sebuah proses